Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvia Merciskawati. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Trinitas, yaitu mengenai sejarah dari Trinitas ini tersebut. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Kontroversi Trinitas yang menimbulkan pertentangan pendapat antara Arius dan Athanasius berakar pada masa lampau. Seperti diketahui bahwa pada papa gereja dulu tidak mempunyai konsepsi yang jelas tentang Trinitas. Sebagian di antara mereka membenarkan Logos sebagai akal non manusiawi yang menjadi manusia pada saat penciptaan, sementara yang lain memandang dia sebagai manusia yang koeternal dengan Bapa yang memiliki sifat asasi kekekalan, dan sebagian lagi memandangnya sebagai suduhan atau subordination atau kedudukannya di bawah Bapa Roh Kudus tidak mendapat tempat penting dalam pembicaraan mereka. Mereka membicarakan dia, yaitu Yesus Kristus, dalam kaitannya dengan pekerjaan penebusan jiwa dan hidup manusia. Sebagian orang memandang dia sebagai yang tunduk bukan hanya kepada Bapa, tetapi juga kepada Anak. Tertullian adalah orang pertama yang secara gamblang menyatakan tripersonalitas Tuhan serta mempertahankan pendapat tentang keesaan substansial ketiga person tersebut. Namun dia belum mampu menerangkan dengan jelas tentang doktrin tersebut. Sementara itu muncullah aliran monarkianisme yang menekankan keesaan Tuhan dan sifat keutuhan Kristus yang meliputi penyangkalan Trinitas. Jadi Trinitas tidak diartikan seperti yang terkandung dalam arti kata tersebut. Tertullian dan Hippolytus memperjuangkan pandangan-pandangan mereka di barat, sementara Origen menentangnya habis-habisan di timur. Mereka membela kedudukan kaum Trinitarian sebagaimana diperlihatkan dalam keyakinan Rasul, Kisah Rasul. Walaupun demikian, pandangan Origen tentang Trinitas tidak seluruhnya memuaskan. Dia berkeyakinan kuat bahwa baik Bapa maupun Anak merupakan hipostasis abadi, yaitu kekekalan, atau personal substance di dalam Tuhan. Sementara itu, dia adalah orang pertama yang menerangkan hubungan Bapa dengan Anak dengan menggunakan ide eternal generation. Dia menganggap hal ini meliputi subordinasi orang kedua, second person, terhadap orang pertama, first person, dalam kaitannya dengan esensi. Bapa berkomunikasi dengan Anak dan Anak adalah sebagai spesies sekunder kekekalan. Ia dinamakan Theos, tapi bukan Hotheos. Bahkan Anak kadang-kadang dipanggil sebagai Theos Deuteros. Ini merupakan cacat paling radikal dalam doktrin Origen tentang Trinitas dan memberikan batu loncatan bagi Arius. Cacat lain yang terdapat dalam pendapatnya bahwa penciptaan Anak bukanlah perbuatan perlu dari Bapa, tetapi bersumber pada kehendaknya berdaulat akan, tetapi dia tidak meletakkan suksesi temporal. Dalam doktrinnya tentang Roh Kudus, dia masih mengesampingkan representasi kitab Injil. Dia bukan hanya menampakkan Roh Kudus sebagai bawahan terhadap Anak, tetapi dia juga mengartikan sebagai ciptaan Anak. Bahkan salah satu penyertaannya berimplikasi bahwa dia hanyalah sebagai suatu ciptaan belaka. 2. Hakikat kontroversi Arius dan Arianisme. Perselisihan pendapat tersebut di kalangan pemikir Trinitas adalah kontroversi pandangan Arius, karena pandangan-pandangan anti-Trinitas yang dilontarkan Arius seorang presbiter Alexandrus yang dari debatnya besar walaupun jiwanya atau imannya diragukan. Ide dominan Arius adalah asas monoteistis, aliran monarkianisme, bahwa hanya ada satu Tuhan, tidak mempunyai anak. Ada yang tidak mempunyai asal-usul tanpa keberadaan sebelumnya. Dia membedakan antara Logos yang tetap ada dalam Tuhan, yang merupakan kekuatan yang kekal, dengan Anak atau Logos yang pada akhirnya berinkarnasi. Anak atau Logos terakhir diciptakan oleh Bapa yang dalam pandangan Arius berarti bahwa dia diciptakan. Dia diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Dengan alasan ini berarti dia bukanlah esensi yang kekal. Dia hanyalah yang terbesar dan pertama di antara ciptaan-ciptaan lainnya, dan melalui dialah alam semesta ini diciptakan. Karena itu dia dapat diganti, tetapi dia dipilih Tuhan demi keselamatan umat manusia. Dan dia dinamakan anak Tuhan. Dalam pengangkatannya sebagai anak, dialah yang disembah oleh manusia. Dalam mendukung pandangan-pandangannya, Arius mencari sejumlah ayat Alkitab yang memperlihatkan Anak berkedudukan di bawah atau inferior terhadap Bapa, seperti Amsal pasal 8 ayat 22, Matius pasal 28 ayat 18, Markus pasal 13 ayat 32, Lukas pasal 8 ayat 18 ayat 19, Yohanes pasal 5 ayat 19, 14 dan 28, 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Bantahan terhadap Arianisme. Arius mendapat bantahan pertama dari Bishop Alexander yang meyakini sifat ketuhanan yang sesungguhnya dimiliki Anak dan dalam waktu yang sama mempertahankan doktrin anak kecil, anak kekal yang diciptakan.
Akan tetapi, sesuai dengan perjalanan waktu, penentangnya ternyata adalah Uskup Alexandria sendiri, yakni Athanasius yang dalam sejarah dikenal sebagai tokoh kebenaran yang tegar, kukuh, dan tidak pernah ragu-ragu. Shepard menemukan 3 kekuatan atau kelebihan utama Athanasius, yakni yang pertama, keteguhan dan keaslian atau kemudian karakternya. Kedua, landasan yang pasti di atas mana dia disusun resepsi tentang keesaan Tuhan. Kebijaksanaannya dalam menerangkan kepada umatnya agar mengakui hakikat dan makna Kristus. Dia berpendapat bahwa memandang Kristus sebagai ciptaan sama dengan menyangkal pandangan bahwa iman terhadap dia membawa keselamatan bagi umat manusia. Dia menekankan keesaan Tuhan dan mau mengakui doktrin Trinitas yang tidak membahayakan konsep keesaan ini. Sementara Bapa dan Anak sama-sama memiliki sifat atau esensi kekekalan yang sama. Sesungguhnya tidak ada pembagian atau pemisahan dalam the essential being of God. Dan adalah bila disebutkan Theos Deuteros. Tetapi dia di samping menekankan keesaan Tuhan, dia juga mengakui adanya 3 hipostasis dalam Tuhan. Dia menolak untuk meyakini anak yang diciptakan sebelum yang lain diciptakan, seperti yang dianut Arius, dan mempertahankan eksistensi kekal dan independen anak. Dalam waktu yang sama, dia berpendapat bahwa ketiga hipostasi dalam Tuhan jangan dilihat sebagai hal yang sendiri-sendiri, karena jika demikian bisa bermuara pada politeisme menurut dia. Keesaan Tuhan maupun perbedaan-perbedaan dalam keberadaannya paling tepat dinyatakan dengan keesaan esensi. Ini berarti bahwa anak mempunyai substansi sama dengan substansi Bapa, tapi juga berarti bahwa keduanya bisa berbeda dalam aspek lain, misalnya dalam personal subsistensinya. Seperti Origen, dia mengajarkan bahwa anak adalah hasil penciptaan, begotten by generation, tetapi berbeda dari Origen. Dia menerangkan penciptaan ini merupakan tindakan kerahasiaan Tuhan, bukan sebagai tindakan yang semata-mata bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Hal yang ketiga yaitu Dewan Nikasea. Dewan Nikasea dibentuk tahun 325 untuk memecahkan pertentangan pandangan ini. Persoalan atau kontroversi ini diperjelas agar pembahasannya lebih mudah. Pengikut Arius menolak pandangan tentang penciptaan eternal, penciptaan yang bebas dari dimensi waktu. Sementara Athanasius mempertahankannya. Pengikut Arius mengatakan bahwa anak diciptakan dari tidak ada, sementara Athanasius mengatakan bahwa dia diciptakan dari esensi Bapa. Pengikut Arius berpendapat bahwa anak tidak sama substansinya dengan Bapa, sementara Athanasius berpendapat bahwa anak adalah homoousios dengan Bapa. Di samping kedua pihak yang bertentangan itu, masih ada pihak tengah yang merupakan mayoritas yang dipimpin oleh ahli sejarah gereja, yakni Eusebius dari Caesarea, dan juga dikenal sebagai pihak Origenistik, dan landasan pandangannya adalah asas-asas yang dikemukakan Origen. Pihak ini cenderung kepada pihak Arius dan menentang doktrin bahwa anak sama substansinya dengan Bapa. Homoousios. Pihak ini mengajukan suatu pernyataan yang telah diketengahkan Eusebius, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak Alexander dan Antonius dengan satu pengecualian, yakni doktrin di atas, dan mengatakan bahwa istilah homoousiosis hendaknya diganti dengan homousios. Jadi mereka mengajarkan bahwa anak sama substansinya dengan Bapa. Setelah melalui perdebatan yang sama, akhirnya pihak Athanasius berhasil memenangkannya. Dewan Nikasea akhirnya mengeluarkan pernyataan, kita percaya kepada Tuhan yang Esa, Bapa yang Maha Bisa, Pencipta yang tampak maupun tidak tampak, dan percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus yang sama substansinya, homoousios dengan Bapa, dan seterusnya. Ini merupakan pernyataan yang tegas di mana esensi anak dinyatakan identik dengan esensi Bapa, sama tingginya dengan Bapa, serta mengakui Kristus sebagai autotheos. Yang keempat, akibat-akibatnya. Dampak negatif keputusan tersebut. Keputusan yang dihasilkan Dewan Nikasea tidak menyelesaikan kontroversi Trinitas, bahkan ternyata merupakan awal dari kontroversi tersebut. Penyelesaian yang berlakukan gereja dengan dukungan kerajaan tidaklah memuaskan dan juga diragukan tidak akan bertahan lama. Hal ini berakibat penentuan keimanan orang Kristen bergantung kepada pandangan dan atau kekuasaan kerajaan, dan bahkan bergantung pada intrik-intrik pengadilan.
Athanasius sendiri walaupun memenangkan perdebatan, tidak puas dengan cara atau metode pemecahan masalah kegerejaan atau kehal seperti itu. Dia cenderung berusaha meyakinkan para penentangnya dengan kekuatan argumen-argumen yang diajukan, karena dari kenyataan di atas nyatalah bahwa pengertian kaisar atau raja, perubahan suasana bisa mengubah seluruh aspek kontroversi tersebut. Pihak yang dimenangkan sekarang bisa menjadi pihak yang dikalahkan atau dipersalahkan di kemudian hari oleh kerajaan. Dan inilah yang sering terjadi dalam sejarah selanjutnya. Para penganut temporer semi-Arianisme dalam Gereja Timur. Figur sentral tersebar dalam masalah kontroversi Trinitas Pasca Nikea adalah Athanasius. Dia merupakan tokoh terbesar pada zaman tersebut. Dia seorang cendekiawan yang pintar, karakternya teguh dan teguh terhadap keyakinannya, serta dalam mati atau menderita demi kebenaran. Gereja semakin cenderung menerima pandangan Arianisme, tetapi masih didominasi pandangan semi-Arianisme. Dan penguasa kerajaan biasanya berpihak kepada pandangan kaum mayoritas, sehingga akibatnya timbullah pernyataan atau desas-desus unus Athanasius kontra Orbam, yang artinya satu Athanasius melawan dunia. 5 kali hamba Tuhan ini mendapat hukuman, pengasingan, serta mendapat perlakuan-perlakuan buruk setelah dikucilkan dari gereja. Ada berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau persidangan tersebut. Berbagai dewan telah mengatakan persidangan di Antioquia, yaitu dewan-dewan yang mengakui definisi-definisi yang dikeluarkan oleh Dewan Nikasea, maupun dengan 2 pengecualian penting. Mereka mengakui konsepsi homoousios dan kelahiran anak sebagai perbuatan kehendak Bapa. Hal ini sudah tentu tidak memuaskan pihak Barat. Sinode-sinode dan dewan-dewan ini lain mengikut, di mana pengikut Eusebius mencari pengakuan Barat akan di posisi Athanasius dan membentuk mazhab-mazhab lain sebagai perantara. Tetapi semua usaha ini sia-sia sampai naiknya Constantius sebagai kaisar tunggal dengan berbagai taktik cerdik dalam menarik para bishop Barat ke garis Eusebius pada sinode di Arles dan Milan tahun 355. Selanjutnya, perselisihan tentang Roh Kudus. Hingga kini Roh Kudus belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan, walaupun telah muncul berbagai opini yang simpang siur tentang subjek tersebut. Arius berpendapat bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang pertama diciptakan oleh anak, suatu pendapat yang dalam banyak hal sesuai dengan pandangan Origen. Athanasius berpendapat bahwa esensi Roh Kudus sama dengan esensi Bapa, tetapi pernyataan Niken hanya mengeluarkan satu pernyataan yang tidak pasti tentang hal ini, dan saya percaya di dalam Roh Kudus. Kelompok Kappadosian mengikuti atau menganut opini ini atau pandangan Athanasius dengan pandangan penuh semangat mempertahankan opini yang menyatakan homoousios Roh Kudus. Hilary dari Poitiers di Barat berpendapat bahwa Roh Kudus sebagai pencarian ke dalam Tuhan, bukanlah sesuatu yang di luar esensi kekal, divine essence. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Macedonius, bishop kota Konstantinopel, yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah suatu ciptaan yang lebih rendah, subordinate, daripada anak, tunduk terhadap anak. Akan tetapi pendapat ini pada umumnya dianggap heretik, berbau murtad, dan para pengikutnya digelari aliran pneumotokis. Pneumonia sama dengan spirit, makromai sama dengan ucapan iblis. Pada waktu Dewan Umum Konstantinopel mengadakan pertemuan pada tahun 381, dewan ini mengumumkan bahwa mereka mengakui pernyataan Nikaya yang dipimpin Gregory dari Nazianzus, menerima pembahasan berikut tentang Roh Kudus. Dan kami percaya di dalam Roh Kudus, Tuhan pemberi kehidupan yang berasal dari Bapa, yang akan dibenarkan oleh Bapa dan Anak, dan yang berbicara melalui para nabi. Selanjutnya, penyempurnaan doktrin Trinitas. Pernyataan Dewan Konstantinopel ternyata tidak lengkap dengan 2 hal. Pertama, istilah homoousios tidak digunakan, sehingga konsubstansialitas Roh Kudus dengan Bapa tidak dipastikan secara langsung. Kedua, hubungan Roh Kudus dengan kedua person lain tidak didefinisikan. Pernyataan ini berimplikasi bahwa Roh Kudus
berasal dari Bapa, sementara tidak ada sangkalan maupun pembenaran bahwa Dia Roh Kudus juga berasal dari Anak. Tidak ada kesepakatan pendapat tentang masalah ini mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa saja, seakan-akan menyangkal keesaan Anak dengan Bapa, dan mengatakan Roh Kudus juga berasal dari Anak, bagaikan menempatkan Roh Kudus pada kedudukan yang lebih independen daripada kedudukan Anak, dan sekaligus merupakan sangkalan dari sifat ketuhanan Roh Kudus itu sendiri. Athanasius, Basil, dan Gregory dari Nasi meyakini keberasalan Roh Kudus dari Bapa tanpa menentang doktrin bahwa Roh Kudus itu juga berasal dari Anak. Tetapi Epiphanius dan Marcellus dan Andreas positif membenarkan doktrin ini. Ahli-ahli teologi Barat meyakini bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Dan pada sinode di Toledo pada tahun 589, Filikut yang terkenal itu ditambahkan ke dalam lambang aliran Konstantinopel di timur. Permasalahan ini adalah akhir doktrin itu dibuat oleh Johannes dari Damaskus. Menurut dia hanya ada satu esensi kekal, tetapi ada 3 person atau hipostasis. Ketiga hipostasis atau person ini dipandang sebagai realitas dalam ada kekal, divine being. Tetapi satu sama lain berhubungan tidak seperti 3 orang. Mereka ketiga orang tersebut adalah satu dalam segala hal, kecuali dalam cara penampakannya atau pola eksistensinya. Bapa dicirikan oleh non-generation, Anak dicirikan oleh generation, dan Roh Kudus dicirikan oleh prosesi. Hubungan antar person ini disebutkan sebagai satu mutual interpretation, dengan tidak menyangkal penolakannya atas pandangan subordinationisme. Johannes dari Damaskus masih menyebutkan Bapa sebagai sumber Godhead dan menggambarkan Roh Kudus sebagai yang dianugerahkan Bapa melalui Logos. Ini masih tetap merupakan subordinationisme dalam tafsir Yunani. Gereja Timur tidak pernah memperlakukan Filikut Sinode Toledo. Inilah sumber perbedaan pandangan antara Gereja Timur dan Barat. Konsepsi Barat tentang Trinitas mencapai fase akhir dari tantangan Augustine melalui karya besarnya berjudul De Trinitate. Dia juga menekankan untuk menitikberatkan keesaan esensi dan trinitas person tersebut. Masing-masing person tersebut memiliki esensi keseluruhan dan sebegitu jauh identik dengan esensi person lainnya. Mereka tidak seperti 3 manusia, karena masing-masing manusia hanya memiliki sebagian dari sifat generik manusia. Lebih lanjut, satu person tidak akan pernah terpisah dari person yang lain. Hubungan kebergantungan di antara ketiga person tersebut adalah hubungan mutual. Esensi kekal dimiliki ketiga person itu dilihat dari sudut yang berbeda, yakni sebagai yang menimbulkan, yang ditimbulkan, atau yang diberi jiwa. Di antara ketiga hipotesis tersebut terjalin suatu hubungan interpenetrasi dan saling pendiaman mutual. Istilah person menurut Augustine tidak cocok untuk menyatakan hubungan di mana ketiga person itu ada saling menempati. Dia tetap menggunakan istilah itu bukan untuk mengabaikan hubungan itu, tetapi untuk tidak berdiam dalam konsepsi ini tentang Trinitas. Roh Kudus diakui sebagai berasal proceeding bukan hanya dari Bapa tetapi juga dari Anak. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan kata. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.